mungkin ada beda sifat sih, tapi kita saling bisa melengkapi. Dr. Paris dia misalnya lebih cerewet, Dr. Paris lebih menerima, saya lebih ya gimana ya, jadi tidak bisa diomong lah ya. Tapi kalau saya ngomong, kalau saya suruh hidup lagi kembali, saya mau jadi istrinya dia aja. Luar biasa. Hai Kolombian, saya Sela Good, bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Dan Kolombian, saya menjalani profesi dokter bukan hanya dituntut untuk memiliki keahlian, namun juga komitmen yang luar biasa besar. Komitmen tersebut biasanya diiringi dengan tuntutan atas waktu yang banyak dihabiskan dalam menangani pasien. Membagi waktu dengan keluarga adalah tantangan tersendiri, dan mungkin hal tersebut akan mudah teratasi jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai dokter. Apakah benar demikian? Aduh, dan di hadapan saya kali ini sudah ada dua orang dokter, couple, husband and wife. Wah, dan dua-duanya berpraktik di Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Semarang. Selamat datang dokter. Saya bacakan dulu dok ya. Selamat datang Dr. Paris Budiono, spesialis bedah, subspesialis bedah, digestif konsultan. Ya, dan juga Dr. Siska Liana Gunardi, spesialis radiologi konsultan abdomen di Doc Story Columbia Asia. Luar biasa dok. Sehat dok ya? Sehat. Dok ini ngomong-ngomong saya bacain gelarnya aja capek loh dok ini dok ya. Ya dua-duanya lagi ya. Luar biasa. Ini banyak banget yang bakal kita ulik ya dari kedua dokter yang luar biasa. Dua-duanya juga bekerja di sini ya dok ya. Dan banyak kisah romantik mereka yang akan kita angkat juga ya, karena bertepatan dengan Valentine. Dan dok, ini menurut saya ini romantis banget ya. Jadi awal cerita dong dok, mungkin awal pertama kali ketemu katanya tadi off cam belasan tahun pacaran dok ya dulu ya. Betul. Cerita dok, silakan dok. Ya udah lama sih. SMA. Jadi Istri aja yang cerita. Oke, silakan dok. Kebetulan kan saya dari Kudus, Dr. Paris dari Magelang, ketemu tuh di SMA Loyola. SMA Loyola. Oke. Semarang. Ya. Entah kenapa jadi pertama kali pertama kali hari Kesem-sem? pertama, iya maksudnya. Oke. Mungkin gestur-gestur seorang laki-laki ya kalau ketemu lawan jenis gitu kan. Itu dari SMA kelas 1 dok? Ya, awal mulai ya. Iya. SMA kelas 1 SMA dok? kelas 1. Oke. Ngomong satu angkatan? Satu angkatan Kenapa sama, satu angkatan ya? tapi nggak sekelas. Oke, nggak pernah sekelas ya Nggak pernah sekelas. dalam waktu SMA ya? Oke, ketemu pertama kali kelas 1. Ya istilahnya kalau kita ngomong jadian lah, jadian kelas 1 SMA atau apa? Masih cinta monyet tuh dok? Lah dulu kan ya namanya masih muda kan, Oke. pasti ya coba-coba lah gitu. Cocok apa enggak gitu ya. Nyoba gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau anak sekarang kan ngomong jadian dan segala macam. Ya mungkin dulu udah saling senang ya dok ya. Iya. Karena Pasti ya. oke, dari SMA kelas 1 SMA bareng tapi nggak pernah sekelas. Enggak pernah. Enggak. Oke, lulus bareng satu kuliah nggak sih? Nah itu lucu lagi. Oke. Ya, terus lagi. Lanjut dong. Jadi karena mestinya tuh entah kenapa saya tuh tidak mau jadi dokter mestinya, karena saya kiblatnya cuma desain. Oh, desain. Tapi karena Dr. Paris dan keluarganya basisnya semua dokter, ayah, ibu, dan harus keluar dokter, makanya saya setelah daftar di arsitek Untar diterima. Oke. Saya nggak tahu ya, disuruh keluarga dari pihak keluarga Dr. Paris sudah ngomong, dah kenapa jadi dokter aja sekalian. Oke, banting setir ya. Dari Nah, akhirnya arsitek berhasil ya. ke dunia kedokteran. Betul. Yang akhirnya Iya. sebenarnya passionnya bukan di dokter ya, Bukan, arsitek ya. desain. Desain. Ya. Sampai sekarang masih suka mendesain, dokter? Sekarang sih sudah sangat ini ya, Oke. layu mati lah. Tidak diasah ya. Iya, Oke, biasa. oke. Tapi basisnya memang desain aja. Dari Oke. semua tes kepribadian kayak gitu saya semua cuma desain aja. Oke, dan luar biasa seorang dokter kan dituntut juga untuk memiliki nilai seni yang tinggi Seni, gitu ya. ya, betul. Seni untuk berbicara bersama pasien, ya, Iya. kan? Menangani dan tindakan dan segala macam. Dan mungkin kalau dokter Paris sendiri tadi diceritakan sama dokter sendiri itu ya dok ya, dari keluarga basicnya memang dokter semua. Iya hampir semua. Oke. Iya rata-rata dari Orang tua juga orang dokter? tua dua-dua dokter, Oke. adiknya
adiknya ibu saya, kakaknya juga dokter, ya anak-anaknya juga dokter. Oke, luar biasa. Dokter sendiri nggak ada Nggak ada. basic. Oh, baru satu orang ini Satu orang saya aja. dokter gitu ya, gara-gara ya disuruh calon mertua pada Iya. saat itu ya. Tapi nggak ada kegelisahan waktu dulu, waduh dari menggambar, arsitek, itu beda dokter nih. Jadi memang awalnya saya tidak begitu senang, terus terang aja nih. Kan sudah lewat Oke. semua. Saya tidak begitu suka lah. Saya gimana ya? Jadi memang kurang. Tapi setelah lama mulai semester kedua itu saya mulai ya cukup oke lah. Oke. Ya mungkin kan karena saya udahlah akhirnya saya bilang mungkin orang tua juga yang pasti kan memberikan terbaik untuk anaknya. Pasti. Makanya saya akhirnya bisa berhasil menyelesaikan terbaik. Makanya kenapa saya tidak satu sekolah sama Dr. Paris karena Dr. Paris sudah masuk dulu di Atma Jaya, saya kan Untar, Tarumanegara. Karena saya harus masuk ke kedokteran, saya pindah ke Atma Jaya sudah tutup pendaftarannya. Oke. Jadi Ya, saya jadi akhirnya masuk gelombang 2. Itu gelombang Zaman dua. dulu. Iya, Tapi tetap satu angkatan. Iya, satu angkatan tapi beda sekolah Beda lagi. sekolah. Oke. Tapi sama-sama Seru ya. Dari SMA Loyola bareng. Lulus bareng, akhirnya masuk di Atma Jaya bareng walaupun beda. Beda. Jadi saya di Tarumanegara, Dr. Paris Di Atma Jaya, karena Jakarta. saya kan pertama maksudnya cuma arsitek aja. Oke. Nah, Akhirnya ke gelombang 2 dong ya. Iya. Dulu Aku kan tetap ada untuk- gelombang. Oh, bukan berlanjut dong? Iya. Karena kesibukan menuntut ilmu kedokteran yang kita tahu mau makan waktu Iya. dan energi. Iya, lama memang sekolah Oke. kedokteran tuh. Lulus di tahun 99 ya? Iya, karena waktu itu kan beda ya sama dengan Oke. sekarang pendidikan kedokteran. ya Iya. 99. Berarti dari SMA berlanjut sampai lulus itu masih Sampai lulus. berjalan Iya. hubungan ada ya? Tidak pernah putus. Oh, ini FYI nih ya. Ini sebuah fakta yang menarik ya. Iya benar. Jadi kayak cinta pertama gitu dong ya. Dan terakhir. Cinta pertama dan terakhir ini luar biasa loh ya. Iya. Tapi jujur saya baru dengar kisah-kisah yang amazing kayak Iya. gini baru loh. Maksudnya dari SMA sampai kuliah pacar nggak pernah putus sampai sekarang ya. Iya. Iya. Pernikahan kurang lebih berapa belas tahun itu? 24 ya. 24. Pacaran 11 tahun. Oke. 11 tahun terus menikah 24 tahun. Jadi sudah 35 35. tahun luar biasa. Ini kapal yang luar biasa. 35 tahun lagi ya? Iya. Aduh, makin seru ya. Lulus tahun 99. Iya. Akhirnya memutuskan untuk merit Ya, setelah di lulus tahun. Habis lulus itu, Iya, habis lulus. lulus. Oke. Tahun 99 gitu ya, kan? ya. Oke, mungkin dari satu-satu dulu nih. Dok, mungkin ada cerita menarik nggak pada saat pendidikan dulu ya? Iya, waktu itu setelah lulus dokter umum, kan kita mesti sekolah spesialis. Oke. Nah, sekolah spesialis memang sulit ya. Terus saya sempat ke Jerman sebenarnya. Oke. Ya, di Jerman dong Jerman, ya? ya, di Hannover itu hampir 1 tahun lah, 1 tahun kurang. Oke. Waktu itu masuk di kandungan, Kandungan. ya di ginekologi. Nah, cuman terus terang nggak terlalu kerasan saya di sana. Oke Di- dong, nggak ada di luar. buku pecel ya, Iya. konsentrasi ya dok ya? Hidupnya beda sekali lah, semua mesti sendiri. Betul. Kemudian cuaca ya waktu itu kan dingin, terus Bahasa. oh, Bahasa. mesti ya kan sendirian bahasa. Betul. Nah akhirnya dia nemenin 1 bulan, Oke. 1 bulan terus dia pulang, saya lanjut. Lama-lama saya pikir-pikir ribet juga kan nanti mesti pulang sini, mesti ini. Akhirnya Akhirnya cuma setahun ya di Jerman ya? hampir setahun. Hampir Terus saya setahun. balik sini, baru coba daftar spesialis di sini. Berarti nggak ada jeda untuk menjadi dokter umum pada saat itu, langsung lulus ambil spesialis gitu dok ya? Nggak kerja dulu, kan Oh, kerja dulu dulu. mesti kerja dulu. Oke. Ya sebagai dokter umum di Magelang dulu. Di Magelang dok ya, langsung Iya. balik ya. Kalau dokter sendiri mungkin pengalaman menarik pada saat itu menemani calon suami ya pada saat itu ya? Oh. Oke. Jadi dokter Paris orangnya itu memang benar-benar tidak mau sekolah di luar negeri dan tidak mau sekolah keluar dari Pulau Jawa. Sebenarnya hati berarti menolak dok untuk keluar negeri pada saat itu ya? Iya, memang. Iya, yang nyariin kan orang tua tuh dulu. Oh. Jadi Oke. yang memang terus terang aja yang Oh. memang mau jadi dokter kandungan adalah orang tuanya, bukan dari kemauan anaknya. Bukan ada sendiri. Kayak Oke. gitu. Ya, nanti ada lanjutannya kisahnya. Pasti ini. Kalau saya sih lebih fleksibel ya saya karena kan saya istri jadi saya ngikut aja kalau memang dokter Paris mau ke Jerman saya juga siap menemani. Oke. Kalau memang mau di Magelang saya juga oke karena waktu itu saya kan harus PTT 3 tahun. Tapi Oke. saya PTT kan di Kerja Magelang. pemerintah. Saya di pemerintah Betul, mengabdi 3 tahun. Ya, Ya, negara, 3 tahun, ya. ya. 3 tahun dia. Oke. Saya di Magelang, PTT saya di Magelang. Di Magelang ya, waduh.
Ini sampai akhirnya memutuskan untuk balik ya dok ya ke Magelang pada saat itu ya. Sini. Tapi PTT juga bareng waktu itu dok? Enggak. Enggak. Kalau dokter Paris sendiri dulu di mana? Saya kerja di Rumah Sakit Harapan. Oke. Yang ada di Magelang ya? Iya. Kalau dokter sendiri? Saya di Puskesmas. Oh, pada saat itu ya? Puskesmas Kai Langgeng. Oke. Yang Magelang. Oh Magelang juga. Magelang. Oke ya, jadi berlanjutlah. Berarti married, sorry, tahun 2009. Lulus langsung married. Wah, langsung cepet ya temponya kayaknya. Jatuh cinta, pacaran. Pacaran lama loh, 11 Iya, tahun. 11 tahun lama sih dok, itu kalau KPR udah selesai ya mungkin. Sudah. Banyak pacaran sudah mature ya untuk usia Udah mature, Iya, betul. 11 tahun. 11 tahun ya. Oke, jadi akhirnya teman satu angkatan ya, dan akhirnya memilih jalur spesialis yang berbeda. Iya. Ya, kalau dokter Paris sendiri Bedah saya. di bedah, kalau dokter Paris sendiri radiologi ya. Oke, nah terus kenapa memilih jalur spesialis ini sendiri? Kok nggak bareng? Kan hidup semati dok ini dok. Cinta pertama dan terakhir. Ya Kalau bareng nih bedah yuk, bedah bareng yuk. Gitu. perempuan mungkin berat ya kalau bedah ya. Benar. Karena kan satu pendidikan paling lama, spesialis paling lama itu bedah. Hampir 6 tahun dulu. Setelah dokter umum kita 5 tahun setengah dulu. Oke. Nah terus kan mesti jaga malam, mesti seminggu 3 kali itu di rumah sakit. Jarang tidur ya. Iya, apalagi kalau masih junior. Wah. Nah itu kan pasti kita paling berat tinggal lah ya. ya. Iya betul. Jadi beda, mesti lebih baik. Kalau sama-sama sibuk kan repot. Betul. Akhirnya Mungkin yang perempuan dokter lebih baik yang ini. memilih menjadi dokter spesialis bedah ya. Kalau dokter sendiri radiologi, akhirnya kenapa ke radiologi dulu? Apa ada campur tangan mertua juga ini? Oh enggak ya? Agak sedikit. Karena Diarahkan ya? Diarahkan ya. Betul, karena dua-duanya dokter. Iya. Iya, pasti memberikan yang terbaik dong Iya. untuk anak, calon menantu pada saat itu ya dok ya. Kenapa radiologi dok? Sebenarnya awal mula saya mau masuk kulit. Kulit tuh ya? Iya. Wah, skincare glowing. Glowing, ya. Iya. Cuman karena saingannya banyak dan agak susah, akhirnya saya milih ke radiologi aja. Oke. Waktu itu radiologi masih kurang peminat, sedikit sekali sekolah radiologi. Oke. Tapi saya rasa setelah saya pertimbangkan kenapa saya milih radiologi waktu itu karena bisa membantu semua pekerjaan ini ya, dokter-dokter lainnya. Jadi radiologi itu adalah vak yang kecil, tidak dilihat orang, tapi perannya paling besar menurut saya. Betul. Penunjang diagnostik karena Ya, penunjang diagnostik untuk semua penyakit. Penyakit ya dok ya. Iya. Oke. Dan akhirnya memilih spesialis radiologi ya, subspesialis abdomen. Ini bisa bantu dokter Paris juga nih berarti ya untuk subspesialisnya dok ya. Iya. Seperti apa dok? Kalau jadi waktu saya masih residen itu masih kuliah Iya. radiologi. Emang saya tuh sangat tertarik interest banget dengan abdomen. Abdomen. Di mana oke. yang lain mungkin kurang begitu suka ya. Tapi ya namanya nggak tahu judul, mungkin saya juga ada ini ya. Jadi Iya. saya waktu itu memang benar-benar tertarik sama abdomen. Terus nggak tahu entah kenapa dokter Paris setelah lulus dari bedah umum kemudian dianjurkan untuk masuk ke bedah digestif sama dengan dosen-dosennya dan jadikan staf di Karyadi. Jadi ya memang karena saya interestnya di abdomen, begitu ada subspesialisasi itu makanya saya langsung masuk ke abdomen juga. Karena memang saya senang dari awal mula sebenarnya dokter Faris belum masuk abdomen. Jadi saya dulu senang sebenarnya. Luar biasa ya. Oke dok, terlepas di pekerjaan kedokteran ya dok ya. Wah tiap hari pastinya jadwal untuk visi dan segala macam. Yeah. Ada hal-hal lain yang menambah nilai romantis ya dok. Katanya sering nonton konser bareng, traveling bareng gitu dok ya. Tapi apa dok yang paling sering ya pada saat mungkin pacaran yang terbawa sampai dengan sekarang ini? Ya hampir sama itu sebenarnya. Kita berdua tuh nggak suka pulang malam. Nggak suka pulang malam. Jadi pagi saya kan banyak kerjaan lah. Kan saya di Rumah Sakit Karyadi, pegawai negeri, mesti ngajar, mesti operasi, mesti macam-macam di Karyadi, sore di swasta. Bisa mungkin tuh selesai kira-kira jam-jam 7 lah gitu. Jadi ada waktu di rumah. Iya. Itu yang prinsip sampai sekarang. Nah, sama istri juga gitu. Kurang rumahan lah. Dia kalau udah sore itu udah bingung pengen rumah.
pulang rumah. Oh, Pak Ya. Posdim gitu ya, udah buat gitu ya, Sherlock dong. Wah. Ya, jadi gitu. hampir sama. Yang tadinya mungkin di pikiran saya yang dokter itu kan harus standby. Karena ada tuh sampai malam, operasi sampai malam. Kalau saya nggak terlalu seperti itu mungkin. Oke, membatasi. Iya, mesti bisa manage waktu dengan baik. Betul. Oke, berarti tipikal orang yang tidak suka pulang malam ya. Yeah. Walaupun sekedar nongkrong dok. Nongkrong Ya paling itu. Tapi jarang ya sama nongkrong ya. Paling hari Pulang kerja, saya jemput, yuk kita kemana makan. Paling Jumat atau Sabtu. Dari lain Dok, ini tapi luar biasa loh dok, 35 tahun ya dok. Iya. Maksudnya saya ngeliat pun auranya, ya kan Pak, chemistry-nya masih ada terus loh dok. Ini kiat-kiatnya nanti harus di-share ya ke Colombian semuanya ya, biar ini loh ya, ini pembuktian ya bahwasanya dokter yang notabene adalah banyak menyita waktu dan energi itu masih bisa memanage waktu sedemikian. Itu Pak ya, untuk untuk bisa di rumah bareng, sekedar jemput makan bareng nonton bioskop bareng. Tiap hari Minggu saya kan nonton bioskop. Oh, kayak ada anak muda gitu ngomong loh. Oh iya. Asik. Oh gitu tuh kan? Iya, karena saya baru senang nonton. Oke. Nonton gitu tuh kan? Nah, kalau soal katanya saya nonton konser, pernah sampai mana aja dok? Banyak ya. Lumayan. Oke. Eropa paling jauh ya? Terakhir nonton di Melbourne. Itu Kiss. Kiss ya? Oke. Oh, rock-rockan juga ya? Pasti rock kebanyakan. Rock, oke. Toto di Jakarta. Duran-Duran di Singapura. Oke. Bon Jovi saya nonton 2 kali di Singapura. Kemudian di Jakarta. Maroon 5 saya nonton di, ini yang paling bagus, di Las Vegas. Di Las Vegas, di Mandalay Bay. New York maksudnya ya. Tapi nonton itu nonton itu bagus Maroon 5. Sorok banget ya. Berarti ya masih, waduh. Ini loh yang mungkin, ya ini salah satu mungkin kiat-kiat dok ya, agar masih terjalin chemistry dan segala macam. Memang akhirnya ya dengan 35 tahun kita tahu lah kalau orang pasangan malah bosen dengan pasangan segala macam. Ini betul-betul membangun vibe yang begitu luar biasa ya, nonton konser luar negeri bareng yuk. Itu bareng anak-anak juga atau gimana dok? Bareng anak. Kadang kalau anak saya. Kalau anak saya pas libur sekolah itu masih kebanyakan bareng anak. Oke. Berarti daripada traveling lebih suka nonton konser dok ya? Traveling juga ya, udah muter-muter lah dok ya. Jauh kemanapun ya. Afrika udah dok ya? Belum ya dok ya? Sudah minta terus. Oke. Dan tapi sama dengan sekarang ini juga info-info kayak konser itu biasanya siapa yang nyari dok? Anak ataukah Dr. Paris atau? Tentu kalau saya senang, misalnya saya kan secara basic sama seleranya sama. Cuman ada beberapa yang sekarang saya lebih senang Dr. Paris biasa aja. Tapi baiknya adalah terakhir saya nonton yang di Singapura TLC sama Black Eyed Peas. Oh, Black Eyed Peas ya. Sama TLC itu kan saya lebih senang. Dr. Paris tahu lagunya tapi biasa aja, tapi mau nemenin saya. Oh, hip hop lah dok ya. Oke. Itu gitu. Jadi kalau Dr. Paris nonton Kiss, saya biasa aja tuh cuma tahu lagunya, saya pasti akan mau nemenin karena saling. Itulah yang saling melengkapi itu ya, walaupun kita foto pah ya, istilahnya dandan itu ya kan. Bisa kira tapi waduh luar biasa ya, romantis banget ya. Jadi kalau biasanya sebuah fakta yang unik juga ya, di tengah banyak yang mengubar kemesraan, ya kan ternyata ini lebih romantis dan lebih mesra saya kira ya. 11 tahun pacaran dan kurang lebih 24 tahun menikah ya. Sampai dengan sekarang ini punya habit-habit yang luar biasa untuk selalu membangun chemistry ya dok ya. Oke. Dan mungkin dok, sedikit dok, mungkin rahasianya apa sih dok? Mungkin yang bisa di-share untuk Colombian semua yang menyaksikan ini dok. Hal kecil yang mungkin dari kedua dokter deh, mungkin habit di rumah seperti apa gitu untuk selalu membangun kecintaan terhadap pasangan. Kalau dari saya itu kesenangan kita itu hampir sama. Oke, satu frekuensi. Iya. Jadi dari profesi hampir dari semuanya lah. Oke. Jadi hampir semua tuh sama. Musik juga iya. Suka ke mall juga saya suka. Suka nonton. Kalau misalnya saya lihat gedung-gedung tua gitu saya nggak suka. Misalnya kemana gitu. Lebih yang modern ya gitu deh. Vintage itu kurang ya. Vintage suka. Maksudnya kalau kita misalnya wisata liburan ya lihat
waktu ke temple misalnya itu kita berdua nggak terlalu seneng. Lebih baik kita stay di kota, udah kita jalan sendiri. Betul, kuliner, Nah, belanja, shopping dan segala karena macam. sehari-hari kan sudah ini ya, gitu. mata harus siapa? Nah, hampir sama. Betul. Itu sefrekuensi. Harus di-upgrade dulu ya Dok ya. Ya, saat ada baru ada apalagi ibu-ibu ya istilahnya ya. Waduh. Iya kalau ke temple ya capek. Biasanya jalan, paling jualan cuma gitu-gitu deh ya. Oh gitu, jadi banyak persamaan. Banyak persamaannya. Yang akhirnya bisa menimbulkan rasa itu tadi ya Dok ya. Oke, berarti satu rasanya adalah satu frekuensi ya. Nah menyamakan frekuensi ini kan yang nggak gampang ya. Untuk mungkin kalau biasa di rumah yang mungkin dokter dan pasangan itu sama-sama menjalani satu profesi ya kan. Oke, inspiring sekali ya, sangat menginspirasi kisah kedua dokter yang wah saya amazing banget loh Dok, serius Dok, mendengarkan ya. Banyak sekali cerita-cerita dokter yang ya akhirnya itu tadi Dok ya, menyamakan frekuensi, menyamakan hobi, walaupun yang satu nggak suka dengan musik A, yang satu suka musik B, tapi gimana caranya selaku istri yang baik menemani, saling melengkapi. Sebenarnya itu standar ya Dok ya, tapi sulit dilakukan oleh setiap orang ya kan. Oke, Dok, ini tadi menarik ya, tadi waktu off air cerita anak itu sekarang lagi kuliah di Melbourne. Sama, dokter juga atau? Oh, beda profesi. Apa Dok? Jadi anak saya mengambil psikologi anak. Psikologi anak ya Dok ya? Oke, psikolog anak di Melbourne. Udah tahun keberapa ini Dok? Sudah selesai, sudah kerja. Sekarang baru mau ngambil master. Ambil master? Apakah dituntut untuk balik lagi ke Indo atau? Saya tidak ada. Jadi anak saya terserah di mana anak saya mau jadi apa. Anak saya mau berada di mana, saya sebagai orang tua hanya bisa mensupport dan mendoakan aja. Itu yang dilakukan oleh. Jadi saya pun tidak memaksa anak saya jadi dokter. Karena kan biasa ya anak dokter harus jadi dokter. Betul. Banyak tekanan dan beban. Ya berarti ya. Ya di sini seperti itu. Jadi anak saya bebaskan, saya tidak pernah memaksa anak saya jadi dokter. Oke. Tapi anak ada niatan nggak Dok? Mah aku pengen kayak kalian. Awal mulanya mungkin ya. Iya, awal mulanya karena kan tinggal di Indonesia kan semua orang kan mau dokter, nenek dokter, kakak dokter, semua dokter. Jadi kan terbawa. Betul, role modelnya di keluarga ya dokter semua istilahnya Dok ya. Jadi saya ngomong sama anak saya terserah mau jadi apa, yang penting harus konsisten, harus bertanggung jawab atas pilihan hidupmu itu. Betul ya. Luar biasa. Tapi akhirnya memilih psikologi anak itu kenapa Dok? Ada ketertarikan di bidang itu pada saat itu? Jadi anak saya tuh memang saya lihat sifatnya tuh memang dia suka suka berbicara dengan baik, pakai logika. Jadi etik berbicara itu selalu menyenangkan hati orang. Jadi saya lihat anak ini kayaknya bisa jadi jadi guru yang baik. Jadi jadi kayak jadi tidak pernah punya negatif kepada orang. Semua dilihat dari positif. Positif terus jadi gitu. Jadi terus kemudian waktu itu memang awal mulanya dia memang mau sekolah jadi dokter. Tapi waktu ada pelajaran psikologi, dia interest sama saya. Boleh nggak misalnya nyoba dulu, nanti kalau memang dia tidak senang dia akan kembali ke itu lagi. Saya tidak apa-apa, saya ngomong gitu. Karena dia ngomong gini, mama sama papa, oma sama opa semua sudah dokter mengobati raga manusia. Kenapa dia tidak boleh yang jiwa manusia aja, mental health. Wah biasa, mental health ya. Dia mengambil peran di situ ya. Jiwa jadi manusia sama-sama mengobati, sama-sama kesehatan, dia lebih senang ke yang mental aja. Gitu. Karena entah kenapa dia juga ngomong karena dia tuh kemudian juga kerja di UNICEF segala macam itu. Luar biasa di kemanusiaan. Ya, karena saya lebih seperti itu, beda sama saya. Kita doain cepat selesai Dok ya, masternya. Kira-kira selesai kapan nih Dok? Mungkin tahun depan ya. Tapi belum tahu mau balik atau enggak, terserah ya. Bebaskan Dok ya. Dok, nggak kesepian Dok? Nggak ada anak yang mungkin dari kecil sampai SMA itu barengan di satu rumah atau? Anak saya lama di luar negeri sebenarnya. Dari SMP kelas 2 itu. Umur 13. Sudah di Singapura. Udah di Singapura? Iya, di Singapura lama.
sampai selesai 4 tahun, terus 4 tahun kemudian ke terus kuliah Melbourne. langsung ke Melbourne. Ini udah 10 tahun. 10 tahun di luar. Dari negeri. 2013. Ketemu di Indonesia atau sering ke sana? Tiap tahun kan kita mesti 2 kali 3 kali. Pasti ketemu. Dan anak pulang untuk kita yang kesana Soalnya pasti ketemu di ketemu. mana ya. Oke, Makanya ya. jangan Ketemu di konser. jauh-jauh. Oke. Kalau Melbourne kan nggak terlalu jauh. Oke, ketemu di konser mana gitu. Bisa lah diatur lah pokoknya ya. Iya. Luar biasa ini apa namanya, pendidikan yang luar biasa yang diberikan dan dipaparkan kepada anak ya, yang akhirnya memberikan kebebasan ya kan. Iya. Walaupun masih ada satu garis lah benang Iya, lurus betul, ya bersama orang tuanya, karena role modelnya memang orang tuanya sendiri Dok ya. Iya. Akhirnya mungkin mencontoh sampai dengan sekarang ini ya. Tapi LDR sama anak itu challenge tersendiri nggak Dok? Ya, awal mulanya. Apalagi seorang ibu ya, kita tahu, waduh. Rasa kasihan pasti ada. Pasti ada. Dia semua sendiri kan di sana. Oke, apalagi kalau kalau kita di luar negeri dituntut untuk mandiri ya, betul-betul mandiri itu juga ya Dok, yang sempat mungkin kasihan ya yang Ya. Jadi menurut saya pengalaman saya, jadi Oke. karena anak saya sudah 10 tahun di luar negeri, kalau kita menyekolahkan anak keluarga satu, kita harus lihat itu sifat anaknya. oke, Kalau anaknya bisa dilepas dengan baik, bisa dari awal bisa, kita sebagai orang tua malah ini ya, malah enak. Tapi kalau anak kita memang dari awal memang manja, sakit-sakitan, kita sebagai orang tua juga bingung tuh nanti. Oh iya, Tadi sedikit betul. telepon, ini sedikit telepon, ini sedikit. Tapi Betul, kalau anak betul. itu mandiri dan bisa, akan lebih bagus hasilnya. Betul, berarti lebih melihat kapasitas anak gitu Nah, ya. sebenarnya itu aja. Iya. Kemampuan anak dan sifat anaknya itu tersebut. Betul, Kasihan sampai luar anaknya negeri sebenarnya. kasihan masuk angin Orang tua ya. juga kasihan, orang tua juga Betul, kasihan. Tapi nunggu-nunggu. kita Jadi, Oke. memang harus dari anaknya dan orang tuanya. Oke, jadi betul-betul menikmati berdua ini Dok ya. Ya betul-betul iya. Ya nonton itu tadi ya, Iya. hal kecil yang mungkin sekedar makan dan mungkin ini Dok, keinginan atau harapan yang mungkin belum tercapai bareng keluarga, mungkin ada goals nggak Dok tahun ini Dok? Kalau saya pribadi, saya sih merasa hidup saya sudah ini ya, sudah sangat Cukup lah Dok ya. cukup ya. Oke. Saya tinggal anak saya satu aja, itu aja. Makasih apa? Masa depannya masih baru dirintis. Baru Kalau saya dirintis. pribadi sama suami saya kayaknya saya rasa saat ini sudah Cukup, Cukup. ya. Untuk tinggal di Indonesia, apalagi di kota Semarang Dok ya. ya cukup. Dokter Paris sendiri ada goals Dia sendiri itu mungkin? sama, tinggal anak tuh ya satu. Satu. Anak gitu ya. Tinggal dia selesai master, Kita akan kembali masa tergantung depan. dia kan sudah dapat kerjaan juga di sana. Oke, apalagi master di sana. Nanti Tinggal tergantung mau pilih, pulang ya. apa enggak nanti. Iya. Terserah anaknya. Ikhlas tapi Dok ya kalau misalnya nggak besar di Melbourne atau di negara lain? Karena dari awal saya sudah itu, jadi saya sebagai orang tua saya harus ikhlas ya. Kalau anak mau pulang ke Indonesia, saya sangat terima kasih kembali, sangat terima kasih. Tapi Oke. kalau anak itu memilih untuk tetap di luar negeri itu ya sudahlah, memang Itu itu pilihannya. pilihannya. Dan Iya. saya sebagai orang tua merasa ya sudahlah, tidak apa-apa. Karena dari kecil kalian memang sudah di luar negeri. Oke, luar biasa Dok. Siap. Wah seru banget ya. Aduh, kalau kita udah ngobrolin cinta-cintaan yang sudah menjadi inspirasi kita ya di tayangan kali ini, luar biasa Colombians ya. Ini waduh saya benar-benar itu banget ya. Greget banget ya mendengarkan kisah-kisah kedua dokter yang hebat ini ya, dari kisah romantik mereka sampai dengan pendidikan untuk anak ya Dok, sampai dengan sekarang ini ya. Dan mungkin kalau kita berbicara medis lagi Dok, kalau pengalaman medis yang paling sering ditangani Dokter Paris sendiri apa Dok? Iya, kebetulan kan saya bedah perut ya, bedah abdomen. Oke, Banyak abdomen. kasus-kasus yang berkaitan dengan kelainan-kelainan di perut. Oke, Paling sorry, banyak kalau sih. perut itu pencernaan berarti Dok ya? Pencernaan. Oke. Ya, seluruh organ di perut. Oke, kayak mungkin usus buntu Iya, gitu Dok ya? salah satu yang paling sering ya usus buntu, batu empedu. Di Indonesia sendiri apa Dok yang paling sering Dok? Usus buntu? Ya banyak sekali. Terus kasus cancer sekarang ini banyak. Cancer, ya. usus besar terutama. Oke. Itu cukup banyak sih. Peringkat keempat lah. Di antara Keempat tuh, semua ya? penyakit ya. Oke, cancer ya Dok ya. Oke, dan kalau Dokter Siska sendiri berarti sering membantu dong ya, sering berkolaborasi dong dengan suami ini ya. Ya, Karena tugasnya sendiri radiologi adalah sebagai imaging. imaging ya Dok ya. Imaging klinik. Oke, kalau Dokter Siska sendiri berarti kesibukan sebenarnya kalau ritme pekerjaan hampir sama-sama Dokter Paris ya sih? Oh beda, dokternya jauh lebih berat daripada saya. Oke, berarti di rumah santai-santai, Shopee-Shopee gitu bisa nggak Dok? Shopee.
Itu semua orang tua juga pasti. Kalau saya pribadi, saya kerja dari sekitarnya jam 9 sampai jam 5 sore itu bagi saya sudah sangat maksimal. Karena saya di atas jam 5 saya itu harus pulang rumah. Itu memang nggak tahu kenapa, jadi memang saya tidak mau saya tuh pulang sebelum, jadi saya tuh harus pulang sebelum suami saya pulang. Sampai ada prinsip seperti itu dok ya? Itu keinginan sendiri, dan saya harus pergi pagi setelah suami saya berangkat kerja. Jadi minimal pagi bisa lihat, pulang juga bisa lihat saya, bukan GR loh. Luar biasa. Harus GR dok ya? Harus dong. Iya. Berarti luar biasa banget ya. Pengen pulang sebelum suami pulang ya dok ya? Berarti dari ritme pekerjaan juga berbeda banget ya, apalagi yang bedah ini juga membutuhkan waktu yang dan effort yang tinggi dok ya. Dan mungkin pernah nggak dok, mungkin beradu opini yang namanya kan nggak selamanya romantis ya dok ya? Biasanya beradu opini, berdebat tentang kasus tertentu, entah itu politik, tentang anak, tentang pekerjaan, tentang tetangga mungkin. Seringnya apa dok? Sering, terutama kasus pasien. Pasien? Ya, misalnya kasus pasien kan mesti kita perlu radiologi. Perlu penunjang. Kita ada foto misalnya CT scan atau foto apa. Nah kan kira-kira ada tumor di mana nih. Nah, kelebihannya radiologi kan dia tahu detail. Kira-kira seperti apa, tumornya besarnya bagaimana, kena bagian apa aja. Nah, setelah itu kan mesti saya bedah. Saya buka, misalnya saya bedah, tumornya di sini. Nah, itu kita biasanya saling mencocokkan. Saya mesti bilang tuh, ini betul hasilnya, ketemunya ini. Terutama kasus-kasus sulit. Ternyata hasilnya meleset gitu. Kan medis memang ya nggak 100% kita kan mesti betul kadang. Gitu ya. Iya. Jadi, nah itu selalu kita kadang sharing. Debatnya pun masih positif dong ya. Kayaknya bukan dari sini kayak tentang pasien, tentang orang yang diselamatkan nyawanya. Gitu. Karena kan kebetulan hampir sama ya. Perut. Urusan perut lah. Itu sampai dibawa ke rumah dok biasanya? Sering. Sambil mau tidur gitu dok ya mungkin ya? Pak, besoknya iki pak, gitu. Jadi memang gitu ya, jadi itu sebagai radiologi. Radiologi itu kan memang hanya penunjang klinis. Cuma kalau dapat masukan dari dokter bedah kan memang dilakukan pembedahan, jadi benar-benar kan terbukti. Itu kalau saya dikasih masukan betul atau salah, siapa atau kurang apa, itu menjadi saya itu lebih belajar lebih banyak, meminimalkan kesalahan saya sendiri. Jadi memang itu penting sekali. Penting sekali dok ya. Dan mungkin sampai dengan sekarang ini dok ya, menjadi seorang dokter profesional berarti kurang lebih berapa tahun dok ya? Saya berarti 12 tahun. 12 tahun ya dok ya? Iya. Kasus yang paling sulit ditangani mungkin apa dok? Udah pernah apa dok? Iya, paling sulit itu ada satu cerita nggak dok mungkin dok? Tumor usofagus memang. Jadi tumor kerongkongan ya. Tumor kerongkongan ya? Karena kasusnya juga nggak banyak, pengalaman kita juga nggak banyak. Itu memang bidang yang paling sulit lah. Bidang paling sulit, dan itu satu di antara jarang karena kita kasus jarang yang terkena kasus tumor kerongkongan gitu ya. Luar biasa. Dan kalau udah sulit kayak gitu tetap membutuhkan radiologi tuh dok ya? Iya, kita tim biasanya. Tim dok ya? Dan cuma satu orang. Luar biasa. Kalau Dr. Siska sendiri ya, mungkin imaging yang sulit dianalisis ada nggak sih dok? Kalau saya pribadi yang paling saya sulit adalah MRI, tapi yang untuk kasus-kasus muskuloskeletal. Ya, kasus tumor otot. Tumor otot ya dok ya? Ya, otot. Waduh ya. Itu yang paling susah. Dilimet kecil-kecil. Kecil-kecil dilimet dok ya? Jadi saya tidak begitu. Dan itu juga jarang terjadi sebenarnya juga. Jarang. Kasus yang jarang selalu sulit buat kita. Kalau kita tiap hari ngerjain itu terus kan terbiasa. Karena terbiasa. Kalau kita jarang kasusnya itu sulit. Malah sulit dok ya. Luar biasa. Dan mungkin kalau sampai dengan sekarang ini dengan ritme yang tadi dok yang akhirnya Dr. Siska keluar pagi, pulang sore. Kalau Dr. Faris masih sering malam tindakan nggak sih dok? Kadang kalau memang benar-benar emergency ya. Benar-benar emergency baru kecelakaan atau kasus kebocoran di saluran cerna, di usus kan kita nggak bisa tunggu. Luar biasa. Kita hampir
berada di akhir episode Dok ya, tapi sebelumnya mungkin harapan terhadap dunia sendiri ya, terhadap dunia profesi kedokteran sendiri apa sih Dok? Ya, kalau dari saya sih, saya kira cukup baik lah Indonesia ini. Untuk Indonesia sendiri Dok ya? Indonesia, dan saya kira mungkin sebenarnya tidak kalah dengan luar negeri. Sebenarnya kemampuan kita ya. Untuk SDM dan Ya, kualitas SDM dan kita sendiri? kualitasnya saya kira sih kita nggak kalah sebenarnya. Mungkin ya kita yang agak kurang adalah sistem rujukan sebenarnya, atau sistem deteksi dininya. Jadi kita tahu tuh umumnya kasusnya udah terlambat. Benar Dok, semua dokter yang saya interview seperti itu ngomongnya kan, itu habit Itu kita sebenarnya. kalahnya di situ. Tapi kalau soal kemampuan, soal teknik operasi, sumber daya, alat, kita nggak kalah dengan Singapura atau dengan. Betul, berarti memang ya, deteksi dini kita memang kurang. habit yang harus dirubah juga ya untuk warga masyarakat kita sendiri Dok ya, mendeteksi Kesadaran sejak untuk dini. memeriksakan diri. Oke, orang biasanya datang Udah terlambat. kasep Dok ya, udah ganas dulu, Betul. misalnya baru datang. Sudah besar. Ya, udah sulit. Gitu. Oke, berarti yang mau disampaikan ke Kolumbian apa nih Dok untuk teman-teman yang menyaksikan ini Dok? Untuk lebih aware terhadap diri Ya, sendiri kalau kan? dari saya itu yang penting kalau ada sesuatu yang misalnya tidak normal tentang diri kita, atau ada sesuatu yang kita merasa nyeri, ya lebih baik kita memang memeriksa diri ke dokter, bisa ke dokter umum dulu, nanti kan ada rujukan atau ada apa gitu. Jadi kasus-kasus yang kita temui tidak dalam kondisi akhir atau kondisi terlambat, sehingga treatmentnya bisa optimal. Siap Dok. Oke, ini ada games menarik Dok. Waduh, dijawab dengan cepat ya. Ini mitos atau fakta ini yang berkembang di masyarakat Indonesia nih Dok. Mungkin Kolumbian juga bisa menyimpulkan ya. Dan juga langsung dijawab oleh ahlinya. Mitos atau fakta, air mineral menyebabkan asam lambung? Mitos. Mitos. Kenapa Dok? Air mineral kan, ya namanya aja air mineral, justru dia dibutuhkan. Dibutuhkan ya? Iya. Oke, beda lagi dengan air aki. Ini salah tanya ya ini ya. Oke, mitos Dok ya? Mitos. Ya, berarti ya, air putih yang banyak pun tidak menyebabkan asam lambung ya. Mitos atau fakta, pemeriksaan kesehatan dengan radiasi CT scan atau X-ray dapat menyebabkan kemandulan? Mitos. Mitos Dok? Fakta. Mitos. 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 Karena kenapa? Karena sekarang radiasinya sangat rendah. Nggak Semua sudah tahu saya. diukur tentunya. Sangat rendah dan minimal. Jadi semua sudah mitos. Jadi tidak semuanya seperti itu. Oke, dan semua seperti itu ya. Tahu Oke. Wow, ini sampai kayak gini aja debat sedikit ya, tapi tetap positif loh ya. Tetap memikirkan mitos yang berkembang di masyarakat ya ini ya. Pertanyaan ketiga, Dokter. Mitos atau fakta penyakit usus buntu hanya dapat disembuhkan dengan bedah? Mitos. Oke, mitos. Sebagian kecil usus buntu bisa sembuh dengan antibiotik yang tepat. Sebagian kecil saya bilang. Sebagian kecil Sebagian ya. kecil. Memang umumnya perlu pembedahan, Oke. tapi tidak semua. Kalau pakai herbal gitu juga sebagian kecil juga Dok ya. Herbal bukan bidang saya. Oke, iya. Saya besok mau jadi tabib Dok besoknya. Oke, jadi mitos ya. Oke, dan selanjutnya mitos atau fakta ibu hamil yang terkena radiasi dari unit radiologi menyebabkan janin akan lahir cacat atau tidak berkembang. Sekarang mitos. Sekarang mitos, dulu fakta berarti? Dulu mitos lah. Oke. Oh, karena apa Dok? Karena kan tidak semua ibu hamil karena kan diradiasi, dan tadi saya sudah katakan bahwa radiasi sangat kecil sekali sebenarnya itu. Sekarang sudah Sangat high tech ya Dok kecil, ya. itu semua sudah dikembangkan dengan baik. Betul. Jadi mitos. Mitos Dok ya. Makanya ibu-ibu juga jangan takut ya, jangan khawatir. Sekarang sudah sangat berkembang untuk Untuk semuanya pemeriksaan. ilmu kedokteran dan segala macam yang berkembang pesat. betul, yang tadi kata Dokter Paris juga ya, statementnya kita untuk SDM dan kualitas itu nggak jauh dengan luar negeri sebenarnya Dok ya. Oke, tapi karena habit masyarakat kita yang kurang untuk mendeteksi diri sejak dini, itu yang menjadi permasalahan terkadang Dok ya. Oke Dok, wah ini pertanyaan pamungkas nih ya. Why do you think she is the one? Waduh.
bahasa Inggris susah, bahasa Jawa ya Bu ya. Oke. Nah Dok, jawab Dok. Kalau dari saya Asik. Curcol nih Dok. karena ada kecocokan mungkin ya Oke. dari awal ya. Si istri saya itu dia nggak manja. Oh, berarti ikut Iya. ke anak ya Dok ya? Apa Ke aja. anak mandiri. Ya apa aja gampang lah. Jadi nggak sedikit-sedikit rewel gitu nggak. Oh. Jadi itu mungkin cocok dari SMA dan nggak pendiam. Wah, Iya. ketemu teman ya, apalagi kan ketemu teman. Gimana kabarnya? Yang Langsung rame pertama, gitu Dok yang ya. kedua nggak kemayu. Ya kembali. Gitu. Ya, lebih ke arah gampang lah. Gampang ya. Akhirnya yang nurun ke anak gitu ya. Ya. Yang tadi cerita 2 SMP udah dilepas di Singapura Iya. juga aman-aman aja sampai sekarang gitu ya. Dok, why do you think Dok? Wah. Jadi ya saya rasa adalah yang terbaik buat saya. Asik. Jadi dari semuanya ya. Ya karena Asik. biarpun apa mungkin ada beda sifat tapi kita saling bisa melengkapi. Saling bisa Untuk melengkapi. Paris dia misalnya lebih cerewet, untuk Paris lebih menerima, saya lebih ya gimana ya, jadi nggak bisa diomong lah ya. Oke. Tapi kalau saya ngomong, kalau saya suruh hidup lagi kembali, saya mau jadi istrinya dia aja. Luar biasa. Ini statement yang luar biasa loh Dok. Dok sekali lagi ya, terima kasih sudah hadir di Dok Story dan membagikan kisah-kisah inspirasinya ya, yang ternyata luar biasa. Ini adalah sebuah cerita di balik dua orang dokter ya yang berprofesi secara profesional ya, akhirnya bisa memberikan inspirasi untuk kita semua, baik dari ritme kehidupan ya, pengalaman sampai tadi cara mendidik anak ya Dok ya. Luar biasa, sekali lagi terima kasih dokter ya, sebuah kehormatan buat kita bisa hadir di Dok Story. Dan kalau tidak terasa kita sudah di penghujung episode Dok Story kali ini, dan semoga diskusi tadi bisa menginspirasi dan juga kita bisa mengenal Dr. Paris Budiono dan Dr. Siska Liana lebih dekat. Ya, sekian dari saya Selagut undur diri. Sampai bertemu di episode Dok Story selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel RS Columbia Asia Indonesia. Salam sehat.